Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep udang lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu udangnya. Ini udangnya masih seger-seger banget Flavis. Ini aku buang kotoran yang ada di punggungnya, jadi nanti nggak aku buang kulitnya Flavis. Nah nanti juga kotoran yang ada di kepalanya juga nanti kita buang pada saat kita bersihkan. Tapi kalau misalnya nanti Flavis nggak mau ribet, nanti pada saat maem boleh juga udangnya nanti dikupas. Nah ini tadi sudah dibersihkan, kotorannya semua sudah dibersihkan di bagian punggung dan juga bagian kepalanya. Nah sekarang kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Ini ada pete, petenya itu udah tua-tua, kemeletus banget Flavis. Nah sekarang kita akan siapkan juga untuk bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita siapkan dulu bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita iris-iris. Terus habis ini kita akan lepas-lepasin. Di sini kita juga tambahkan lagi ada bawang merah atau brambangnya. Ini mau kita iris tipis-tipis juga. Kalau sudah, siapkan juga ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Nah, ini lombok hijaunya aku pakai lombok hijau yang keriting Flavis. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan lombok hijau yang rawit supaya nanti makin pedas. Nah, udangnya mau kita goreng dulu. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai udangnya mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat. Pokoknya kalau nanti warnanya udah berubah merah, itu tandanya udangnya sudah matang. Nah ini mau kita angkat, terus kita sisihkan. Sekarang kita akan gongsong bumbu-bumbu yang sudah tadi kita iris-iris. Ini tadi minyaknya diganti ya. Kemudian bawang brambangnya masuk dulu, gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi, baru masukkan bawang bombaynya. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah masukkan lombok hijaunya, masukkan udangnya, tambahkan juga ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Gulanya bisa pakai gula putih ataupun pakai gula merah, nggak apa-apa. Aduk-aduk, tambahkan lagi kecap. Aduk-aduk lagi. Ini masaknya nggak usah lama-lama Flavis. Nah cukup begini aja. Kalau misalnya sudah mau diangkat, masukkan petenya. Aku suka banget kalau misalnya pete, masakan pete itu pada saat di itu masih krius-krius. Jadi masaknya aku taruhnya di bagian akhir aja. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari oncom. Rasanya enak banget. Nih kita siapkan oncom. Aku pakai oncom yang jenis kecil-kecil. Aku siapkan beberapa bagian. Kemudian kita siapkan lagi bahan lainnya. Nggak ketinggalan nih, mesti ada lenca dan juga ada daun kemanginya. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang, brambang. Aku pakai cabai rawit ya karena aku mau lebih pedas. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, bisa juga pakai cabai merah yang besar. Jangan lupa tambahkan sedikit air supaya lebih cepat menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan goreng terlebih dahulu oncomnya. Gorengnya tuh nggak usah lama-lama, asal udah mateng aja udah diangkat. Nah Flavis, aku juga mau sedikit cerita kenapa hari ini aku bikin resep oncom kayak gini. Karena dulu waktu aku di Jakarta, aku tuh sering banget masak resep ini. Karena di Jakarta tuh kan banyak banget oncom. Nah di Kebumen tuh agak susah kalau nyari oncom kayak gini. Nah kebetulan kemarin waktu aku ke pasar tuh ngeliat ada oncom, jadi aku langsung mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Kebetulan juga untuk aku lauk makan siang ataupun makan malam. Dan ini sudah mateng, ini kita angkat, kemudian kita tiriskan biar minyaknya turun. Kalau misalnya minyaknya sudah tiris, di sini mau aku haluskan. Lalu sini aku mau pakai ulekan aja, tinggal diulek-ulek gitu biar agak hancur. Kalau misalnya Flavis mau bisa juga pakai chopper juga boleh, ataupun diremet pakai tangan aja itu juga nggak apa-apa Flavis. Jadi nggak harus pakai ulekan kayak gini. Pokoknya saat kepenaknya Flavis di rumah aja lah. Mau pakai ulekan boleh, mau pakai chopper boleh, mau pakai tangan diremet-remet itu juga boleh. Yang penting nanti hasilnya
oncomnya hancur kayak gini. Kemudian kalau misalnya sudah hancur, ini kita sisihkan dulu dan kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini aku masih pakai minyak tadi bekas goreng oncom, nggak apa-apa Flavis. Nah ini kita masukkan bumbu yang tadi kita haluskan, kemudian kita akan gongsong sampai nanti wangi. Kalau masih ada sedikit airnya, biarkan nanti sampai berminyak dan bumbunya mateng kayak gini. Kalau sudah mateng, di sini kita akan cemplungin oncom yang sudah tadi kita haluskan. Lalu kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakaiin garam, kemudian gula, kemudian penyedap rasa. Tapi bisa juga pakai penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis di rumah. Mau pakai micin boleh, pakai kaldu-kalduan boleh. Nah saya Flavis di rumah aja deh. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya udah enak banget, sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin daun kemangi dan juga lencaknya. Soalnya kalau masak oncom itu tuh nggak lengkap ya kalau nggak pakai lencak dan juga pakai daun kemangi. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya semua sudah enak banget, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Sekarang kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi yang masih hangat banget, cocok untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Yang penting tuh nasinya tuh masih hangat terus dan rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep pangsit kuah yang enak, yang seger, tapi nanti kuahnya itu bening banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dada ayam. Flavis juga bisa pakai bagian yang lain, misalnya paha, itu juga boleh banget. Tapi nanti yang penting tulangnya dibuang. Nah nanti kita akan giling ya, tapi ini sebelum digiling mau aku potong kecil-kecil supaya nanti lebih gampang untuk gilingnya. Di sini kita juga siapkan udang. Ini udangnya karena besar-besar juga aku potong menjadi beberapa bagian. Kemudian sekarang kita akan masukkan ke dalam chopper atau food processor. Kemudian kita giling terlebih dahulu sampai nanti halus. Nah kalau misalnya sudah halus, di sini kita buka dan kita siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Nah untuk bahan lainnya langsung dicemplungin aja. Di sini aku mau pakai tepung terigu. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi ada garam, gulanya sedikit aja. Kemudian ada saus tiram dan juga aku mau pakai kaldu bubuk. Nah ini telurnya kita masukin ke sini juga. Nah setelah ini kita akan giling lagi, biarkan semua bahan dan bumbunya tercampur rata. Nah ini sudah tercampur rata, hasil adonannya kayak gini Flavis. Adonannya halus banget. Nah sekarang ini pisaunya mau kita angkat. Nih di dalam pisaunya itu kan suka masih ada adonannya. Nah ini kita bersihkan karena nanti sayang ya kalau kebuang. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi, aku pakai pangsit nih yang kalau misalnya Flavis cari yang untuk pangsit kuah ya. Jadi dia nggak cepet hancur nanti pada saat kita rebus. Nah ini tadi aku belinya yang sengaja yang udah potongan kecil-kecil. Kalau misalnya nanti Flavis pakai yang bulat itu juga boleh, yang lebar-lebar juga boleh. Nah ini kita akan ambil adonannya sedikit aja, kemudian kita taruh tengah-tengah. Nah untuk bagian kanan kirinya kita kasih sedikit air supaya nanti lebih merekat gitu. Kemudian kita lipat seperti ini. Kemudian bagian ujungnya ini juga mau aku kasih sedikit air lagi supaya nanti nempel. Untuk bentuknya salah Flavis di rumah aja, nggak harus ngikutin kayak Flavis. Kalau misalnya Flavis punya yang lebih cantik banget cara bentuknya, itu juga boleh banget. Nah sekarang kita akan ulangi lagi, caranya juga sama seperti tadi. Kita ambil adonannya di tengah, kemudian kanan kirinya kita basahin sedikit pakai air, kemudian kita lipat segitiga kayak gini. Nah bagian ujungnya ini juga mau kita kasih air sedikit sama seperti tadi supaya nanti lebih merekat. Jadi fungsinya itu cuma untuk ngelem aja gitulah gampangannya kalau kita ngomong. Kemudian kita lipat seperti ini. Nah sekarang kita akan langsung
rebus ya, tapi sebelum merebus di sini aku mau bikin kuahnya terlebih dahulu. Nah, untuk bikin kuahnya di sini siapkan air mendidih, kemudian batang daun bawang dan juga seledri, kemudian ada kaldu bubuk dan juga ada garam. Kalau misalnya Papis mau pakai micin lagi juga boleh. Nah, ini aku tambahkan lagi tulang ayamnya. Sayangnya nanti buat bikin kaldu kan makin gurih lagi. Kemudian kalau kuah kaldunya sudah jadi, di sini kita akan rebus pangsitnya. Nah, sekarang aku bikinnya itu cukup 1 porsi aja Fluffy. Jadi karena aku mau maamnya untuk 1 porsi, aku bikin 1 porsi. Nanti kalau misalnya ada yang mau maam lagi, tinggal aku bikin lagi. Karena kalau masakan kayak gini kan begitu matang itu harus langsung dimaem. Nah, ini sudah selesai kita rebus. Nah, ini kuah pangsitnya tadi kan sudah jadi. Nah, ini pangsitnya juga sudah mateng. Sekarang kita akan angkat. Kemudian kita akan langsung taruh di mangkok. Kemudian nanti aku mau tambahkan lagi sawi hijau biar gak pucat gitu ya. Jadi kalau aku maem mie ataupun misalnya pangsit kuah itu biasanya tak kasih daun-daunan. Di sini aku mau pakai daun sawi atau cesim. Rebusnya nggak usah lama-lama Fafi, sebentar aja. Kira-kira kayak gini, kemudian kita campurkan. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi ada godong bawang seledrinya, bawang goreng, kemudian kita siram pakai kuah. Misalnya Flavis mau pakein saus-sausan atau kecap atau cuka itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan kuah santan yang enak banget, yang gurih, yang buket. Pertama-tama di sini kita siapkan ikan. Aku pakainya ikan kembung ya. Dia aku pakai ikan kembung yang gendut. Nah, dua tuh, yang gepeng dan yang gendut. Hari ini aku pakainya yang gendut. Kemudian kita akan marinasi, pakainya garam aja marinasinya, nggak perlu bumbu-bumbu lain karena nanti kita akan masak lagi dengan aneka bumbu dan rempah yang lumayan agak banyak. Dan ini kita marinasi paling enggak 5-10 menit ya. Kalau misalnya sudah selesai dimarinasi, di sini kita akan goreng, siapkan wajan, kemudian kita masukkan ikannya dan kita akan masak sampai nanti mateng dan kuning kecoklatan. Aku mau kasih tahu Flavis di rumah akhir-akhir ini kan semenjak aku tinggal di kampung itu paling yang aku masak tuh ikan kembung, ikan gurame, ikan nila, ikan tongkol ataupun ikan lele, karena di tempatnya Flavikasi itu jarang banget ada macam-macam ikan, adanya paling itu. Kalaupun ada kayak misalnya ikan lain, ikan laut, bawal gitu-gitu, itu juga nggak terlalu yang seger banget Flavis. Jadi ya wis aku pakainya paling jenis-jenis ikan ini aja. Nah, ini kan udah matang Flavis. Ini sekarang kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbu ya. Pertama-tama kita akan siapkan bawang brambang, kemudian di sini kita pakai miri, kunir dan juga aku pakai cabai merah keriting. Jangan lupa tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan cemplungin bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita akan masak sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget dan nggak ada bau langunya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya. Aku pakai godong salam. Godong salam ini seger banget Flavis karena aku metik di halaman rumah. Kemudian ini kita akan gongsong-gongsong lagi. Kalau dia sudah enak, sudah tanek, baru kita masukkan ikannya. Kemudian kita masukkan santannya. Ini santannya aku nggak pakai santan yang kental banget dan encer banget, jadi santan yang sedang aja. Kemudian kita akan aduk-aduk. Nah, di sini Flavis aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya biar makin gurih lagi. Aku mau pakaiin gulanya gula merah, kemudian ada asam jawa. Kemudian di sini aku tambahkan lagi garam. Kalau misalnya pakai penyedap rasa juga boleh, misalnya pakai micin ataupun pakai kaldu-kalduan bubuk itu juga boleh banget. Suka-sukanya Flavis di rumah. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep, kuah santannya udah enak banget. Nah, terakhir di sini kita akan cemplungin cabai hijau yang utuh dan juga tomat yang sudah aku potong kasar-kasar. Kemudian kita masaknya udah nggak usah lama-lama lagi karena tadi kan ikan udah matang, kuah santannya juga udah matang, udah enak, udah tanek. Kemudian setelah ini kita akan langsung
angkat dan kita akan sajikan di meja makan. Wah, ini udah cocok banget untuk kita makan siang ya. Apalagi nanti kalau misalnya Flavis di rumah ada rebusan godong singkong atau godong janggel, terus ada tempe goreng serengnya, wah makin enak lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep tumisan dari daun pepaya. Bisa rasanya enak banget. Nih kalau misalnya ngomongin pepaya dari zaman dulu sampai zaman sekarang tuh rasanya tuh enak banget, cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini tadi daun pepaya sudah aku rebus terlebih dahulu. Nah Flavi kan suka nanya, Mbak Flavi ini gimana caranya kalau daun pepaya itu supaya nggak pahit gitu kan. Nah rebusnya itu pakai tanah Flavis. Kemudian kalau misalnya sudah direbus sampai benar-benar empuk, baru dibilas lagi pakai air yang benar-benar bersih. Kalau misalnya sudah bersih banget, baru diperes. Setelah diperes baru dipotong-potong. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan pakai bawang merah. Jadi bawang merahnya kita potong tipis-tipis ya. Setelah ini kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kemudian kali ini aku maunya benar-benar pedas banget, jadi aku mau pakai cabai rawit. Kalau misalnya Flavis yang nggak suka pedas, bisa pakainya cabai merah yang besar ataupun pakainya cabai merah keriting ya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama setelah wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang brambangnya. Kita akan gongsong sampai nanti layu. Kalau sudah layu di sini aku mau tambahkan lagi cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau nanti misalnya sudah hampir agak kering kayak gini, kemudian di sini aku mau tambahkan bahan lainnya. Yang ini benar-benar bikin nanti aromanya wangi banget. Ini namanya udang rebon Flavis. Jangan lupa dicuci dulu ya. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan gongsong sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Jadi kalau misalnya nanti Flavis udah pakai udang rebon gini, nggak pakai penyedap rasa pun rasanya tuh udah bener-bener enak banget. Aku suka banget nambahin udang rebon kalau misalnya numis-numis, entah numis kadang kangkung, entah kadang pepaya ataupun sayur-sayuran lain, itu nanti bikin rasanya jadi enak banget. Kemudian di sini kita akan cemplungin daun pepayanya yang tadi sudah kita potong-potong. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau misalnya nanti sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau tambahkan lagi gula, kemudian aku mau tambahkan lagi garam. Kalau misalnya Bapak tidak perasa juga boleh, enggak juga udah gurih. Kalau tadi kita udah pakai udang rebon ya. Kemudian kita tambahkan lagi air. Nah untuk gulanya di sini, kalau untuk masakan dan pepaya kayak gini aku lebih suka pakai gula merah dibandingkan gula putih Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis nggak ada gula merah ya wis nggak apa-apa, pakai gula putih aja. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar tercampur rata dan rasanya udah enak banget. Kalau sudah enak banget, nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini warnanya tuh masih hijau royo-royo, masih cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi kasih mau bikin resep jangan bening. Ini jangan beningnya wong Jowo. Rasanya enak banget, seger banget, terus ada manis-manisnya piye ngono. Ini pertama-tama kita akan siapkan bayam. Sebenarnya kalau bikin jangan bening itu nggak harus bayam sih, ada juga daun janggel, itu juga enak banget, daun katu juga enak banget. Tapi hari ini aku pilih bayam karena tadi waktu di pasar ada bayam putih, makanya aku langsung beli karena aku suka banget bayam putih. Adanya itu jarang-jarang, biasanya ada hijau, terus tadi ada putih, makanya aku langsung beli. Ini akan kita petik-petik. Jangan lupa setelah ini kita akan cuci sampai bersih, karena kadang-kadang bayam itu kan juga ada pasir-pasirnya atau tanahnya, itu harus kita cuci dengan bersih. Kemudian di sini aku tambahin lagi oyong Flavis. Nah kalau oyong itu aku nggak suka kalau sampai dikupas bersih, jadi biasanya kalau aku masak oyong cuman bagian kasarnya aja yang aku buang, pinggir-pinggirnya kayak gini, di tengahnya nggak usah.
Kemudian ini nanti kita akan potong. Aku sih lebih suka motong dengan cara kayak gini, tapi Flavis boleh bunder, boleh, mau besar kecilnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan tambahkan lagi wortel. Nah, biasanya jangan bening itu nggak lengkap kalau nggak ada wortelnya. Kebetulan anakku juga suka banget sama wortel, jadi wortelnya aku tambahin agak banyak. Nah, ini kita potong tipis-tipis aja ya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi cambah dele. Ini nggak boleh tambahin apa itu kecambah kacang hijau Flavis, jadi wajib kecambah dele. Kalau misalnya nggak ada ya wis ditiadakan aja. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya ini cuma cemplang-cemplung aja Flavis, bahannya juga sederhana banget. Kita perlu bawang merah, kemudian kita tambahin juga ada bawang putih. Nah, satu lagi nih yang nggak boleh ketinggalan, yaitu kencur. Ada beberapa orang yang pakai kunci, itu juga boleh banget, disesuaikan aja dengan selera Flavis. Biasanya kalau Flavis kasih untuk di Kebumen itu umumnya pakai kencur, tapi Flavis juga bisa pakai kunci. Kemudian tambahkan lagi daun salam ya. Kemudian kita rebus dengan air yang mendidih, tambahkan lagi gula jawa, garam. Kemudian kita cemplungin pertama kali sayur-sayuran ini dulu, bayamnya belakangan aja karena bayamnya kan cepet banget empuknya. Nah, ini kita biarkan mendidih. Kemudian baru masukkan bayamnya. Setelah bayam masuk, itu masaknya nggak usah lama-lama Flavis karena bayam itu cepet banget matang. Ini sambil diicip-icip, rasanya masih kurang asin atau kurang manis, ditambahkan aja. Kemudian untuk terakhir kali masukkan berambang goreng supaya nanti aromanya jauh harum banget dan juga ada gurihnya. Nah, kayak gini aja Flavis. Ini jangan beningnya udah mateng, warnanya cantik banget ya. Ini aromanya harum banget. Ini enak banget kalau kita maem pas masih anget-angetnya. Terus kalau misalnya ada tambahan lagi tempe goreng sreng, terus sambal korek, nasinya anget, wis jan enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sambal ikan tongkol suwir. Ini nanti rasanya enak banget, gurih banget karena ini aku pakai ikan tongkolnya. Kalau di tempat Flavis Kasih namanya tongkol cuek. Jadi dia sudah melalui proses pemasakan. Nah, ini akan kita suwir-suwir dan kita akan buang duri-durinya. Bagi Flavis yang mungkin di tempatnya sana nggak ada yang model begini, bisa juga pakai ikan tongkol yang masih seger ataupun ikan cakalang yang masih seger ataupun pakai tuna juga itu enak banget. Nanti jangan lupa dikukus dulu ya. Kalau sudah dikukus baru disuwir-suwir seperti ini. Kalau sudah disuwir-suwir kita sisihkan, kita siapkan bumbu sambalnya. Di sini ada tomat, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai merah. Kemudian aku juga mau tambahin cabai rawit supaya nanti pedes banget. Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian siapkan wajan, kita kasih minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu ikan tongkol yang sudah tadi kita suwir-suwir. Nah, ini kalau goreng ikan tongkol gini rada menyeramkan Flavis, petus gitu minyaknya. Jadi nanti jangan lupa ditutup supaya nanti minyaknya nggak terlalu meletup-meletup. Nanti kalau misalnya pas mau balik, apinya dikecilin atau dimatikan dulu, habis itu dibalik. Setelah itu nanti kita tutup lagi. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti agak kering, tapi jangan sampai kering banget, nanti malah jadi alot ya. Kemudian ini kayak gini aja. Ini sudah cukup kita gorengnya. Kemudian kita angkat, kita sisihkan. Nah, ini minyaknya kita akan pakai untuk menggongsong atau kita menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini kan kita tumis sampai nanti aromanya harum banget, udah nggak ada bau languknya sama sekali. Teksturnya juga sudah kayak gini dan warnanya juga udah cantik banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula jawa atau gula pasir juga boleh, garam, kemudian penyedap rasa. Kalau mau pakai penyedap rasa ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih banget. Kemudian tambahkan air, kita akan masak lagi sampai nanti berminyak lagi seperti ini. Ini sambalnya sudah enak. Baru kita akan cemplungin ikan tongkol yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk, apinya dikecilin, biarkan bumbunya ngeresep. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, ini mau aku tambahkan lagi kemangi supaya nanti aromanya harum banget. Kalau misalnya Flavis nggak ada kemangi, mau pakai kecombrang itu juga enak banget. Nah, ini kalau misalnya kemanginya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan kita angkat. Ini Flavis bisa lihat warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya yang pasti enak banget, gurih banget.
Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan ya. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget. Oh ya, kalau misalnya Flavis mau bikin nasi bakar, ini juga cocok banget loh untuk isian nasi bakar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep balado teri. Ini nanti kita kasih petai juga biar rasanya enak banget. Ini petainya tuh tua-tua, jadi kalau dimaam tuh bener-bener kemeletus banget. Ini resep aku kemarin bikin gara-gara aku maam di warung makan Ramesan di Kebumen, terus ada menu ini, terus aku langsung kepikiran untuk aku juga mau bikin untuk Flavis di rumah karena rasanya enak banget. Terus kita siapkan juga ada kentang, jadi bukan cuma teri sama petai tapi juga kita kasih kentang. Ini kalau sudah kita siapkan bahan-bahannya, kita siapkan bumbunya. Di sini bumbunya cuman ada bawang brambang dan juga cabai. Ini akan kita rebus. Kalau sudah matang kita akan angkat, kemudian kalau sudah dingin kita akan haluskan. Di sini menghaluskannya pakai blender boleh, pakai ulekan boleh. Nah di sini aku mau teksturnya itu nggak sampai halus banget Flavis, jadi aku blendernya masih kasar-kasar. Kalau pakai ulekan juga nggak apa-apa. Kemudian siapkan wajan, beri minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya ya. Kentangnya kita akan goreng sampai nanti matang, warnanya udah kuning kecoklatan. Setelah ini kita akan angkat, ini akan kita sisihkan. Jadi biasanya kalau aku maam ini nggak cukup satu piring nasi, jadi mestinya nambah gitu, apalagi nanti petainya wis jan enak banget. Ini kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu juga terinya ya. Nah ini goreng terinya itu nggak usah lama-lama banget, nggak usah sampai yang terlalu kering banget, asal dia matang aja. Kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah matang. Ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini minyaknya dikurangin biar nggak terlalu banyak, dan kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita rebus dan sudah tadi kita ulek. Ini akan kita masak sampai nanti aromanya harum banget. Ini sebenarnya udah matang ya karena tadi sudah direbus, jadi kita gongsongnya juga udah nggak usah lama-lama banget. Tambahkan lagi gula jawa, gula putih juga boleh, kemudian garam, mau tambahkan penyedap rasa juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih banget. Kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, rasanya kira-kira udah pas, sudah enak, baru kita akan masukkan semua bahan-bahannya. Nah untuk masakan ini garamnya itu jangan usah banyak-banyak ya, karena terinya kan sudah asin, jadi garamnya sedikit aja. Kemudian ini akan kita aduk-aduk, nggak usah lama-lama, sebentar aja, biar nanti pada saat kita maam tuh petainya tuh masih kemeletus gitu. Seperti ini aja Flavis. Ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget dan rasanya enak banget. Ini siap kita maem pakai nasi yang masih anget banget, masih kemebul, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tahu berontak, namanya kalau teman Flavikasi, atau yang biasa kita sebut juga tahu isi. Ini aku pakai tahunya tahu yang jenis tahu kopong ya. Flavis juga bisa pakai tahu yang coklat basah, itu juga nggak apa-apa, cuman bagian isinya nanti dikeluarin. Kemudian untuk isiannya di sini aku pakai sayur mayur aja. Di sini aku pakai toge. Nanti togenya akan kita cuci bersih ya. Setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai kubis atau kol. Ini akan kita rawis tipis-tipis. Kalau sudah dirawis tipis-tipis, ini kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Aku pakai wortel. Nah ini wortelnya kita potong tipis-tipis juga, terus kita potong seperti korek api. Kalau misalnya Flavis males, mager banget sih motong-motong wortel gitu. Sekarang kan banyak alat tuh yang serutan itu juga pakai, itu juga nggak apa-apa biar mempermudah. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan. Nah ini semua sayurannya kita cuci bersih. Setelah ini kita akan siapkan lagi untuk bumbu tumisan sayurannya. Ini kita pakai bawang putih aja, ini cukup kita potong-potong. Kemudian tambahkan lagi brambang. Ini juga brambangnya cukup kita potong-potong. Kemudian setelah ini kalau misalnya Flavis mau lebih pedas isiannya, juga bisa tambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Flavis di rumah ya. Setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan masukkan bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu, biarkan sampai nanti harum. Kemudian kalau sudah harum kita akan cemplungin semua sayurannya.
Dan kita akan masak. Tambahkan lagi di sini ada bumbu lainnya, tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kalau pakai gula pasir boleh sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Kemudian kita akan masak kembali sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng kita sisihkan, biarkan dingin. Kemudian kita akan isi tahunya tadi pakai sayuran yang sudah tadi kita tumis. Ini sudah dingin, sekarang kita akan masukkan ke dalam tahunya. Nah ini karena aku pakainya tahu kopong, jadi udah nggak perlu dibuang dalamnya Flavis. Kalau misalnya Flavis pakai tahu yang basah yang coklat itu, isiannya boleh dikeluarkan. Nah ini tadi aku potong menjadi 2 bagian supaya nggak terlalu kebesaran ya. Nah cara ngisinya gini Flavis, jadi kita ambil sedikit sayurannya, kemudian kita masukkan ke dalam tahu kopongnya seperti ini. Waktu itu aku pernah bikin versi yang tumisannya itu, maksudnya yang sayurannya itu nggak ditumis, jadi mentah-mentah campurkan dengan bumbu-bumbu lalu masukkan ke dalam tahunya. Lebih praktis, rasanya juga enak, sama-sama enak, cuman ini versinya aja yang berbeda. Nah kita akan masukkan semua sayurannya ke dalam tahunya. Kalau misalnya sudah, kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu balurannya atau tepungnya ya. Di sini sudah aku siapkan bawang putih, kemudian merica dan juga ketumbar. Ini akan kita haluskan. Aku menghaluskannya cukup pakai ulekan aja karena sedikit tanggung kalau misalnya pakai blender ya. Kalau misalnya sudah halus, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu dan kita akan siapkan tepungnya. Untuk tepungnya di sini cukup pakai tepung terigu aja, wes nggak usah pakai tepung-tepungan apa-apa lagi. Kemudian di sini kita akan masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan, kemudian garam, kemudian penyedap rasa. Penyedap rasanya bisa pakai kaldu ayam, kaldu sapi, micin, kaldu jamur, pokoknya saya Flavis saja lah. Kalau nggak pakai penyedap rasa juga boleh. Kemudian kita masukkan air, dan ini tuang airnya sedikit-sedikit aja supaya nanti tidak terlalu keenceran. Nah kita akan aduk-aduk terus sampai nanti kita dapat tekstur yang nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Nah nanti kurang lebihnya hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah jadi tepungnya, teksturnya itu jadi nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Sekarang kita akan masukkan tahu yang sudah tadi kita isi dengan sayur-sayuran. Kemudian kita akan balut dengan tepungnya dan kita akan langsung cemplungin ke minyak yang sudah benar-benar panas. Nah ini kalau bisa gorengnya itu minyaknya harus yang agak banyak supaya nanti kayak panas itu menyeluruh gitu. Nah kita akan goreng, jangan lupa kita bolak-balik ya supaya nanti matangnya benar-benar merata. Nah nanti kalau misalnya warnanya sudah kuning kecoklatan, itu tandanya sudah matang. Kemudian ini nanti akan kita angkat dan kita akan sisihkan. Nah seperti ini Flavis, ini sudah matang. Kita sisihkan dulu ya, kemudian kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi Flavis, kita cemplung ke dalam minyak panas, kemudian jangan lupa diwolak-wali supaya nanti matangnya merata. Kalau misalnya nanti warnanya sudah kuning keemasan, kita akan angkat dan kita akan goreng semuanya sampai habis. Ini hari ini Flavis kasih bikinnya itu banyak banget biar tangga-tangganya ikut makan ya. Nah hasilnya seperti ini Flavis, ini sudah matang. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita makan untuk misalnya lauk nasi rames ataupun untuk teman ngopi atau ngeteh di pagi hari atau sore hari. Jangan lupa tambahkan cabai rawit hijau ya supaya nanti lebih mantap lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sambal terong bakar yang enak banget dan aroma bakarannya itulah yang bener-bener bikin tambah enak lagi. Untuk bikin sambalnya di sini aku siapkan cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai keriting, kemudian nggak ketinggalan ada terasi, terus ada brambang, terus kita juga pakai bawang dan tomatnya nggak boleh ketinggalan. Kemudian pertama-tama kita akan bakar terlebih dahulu terongnya. Aku pakainya yang ungu, Flavis juga bisa pakai yang hijau juga nggak masalah. Ini akan kita bolak-balik sampai nanti matangnya merata dan nanti ada bau gosong-gosongnya, itu nanti yang bikin sambal itu wangi banget dan enak banget. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng, ini aromanya udah harum banget. Ini akan kita angkat dan kita akan sisihkan, biarkan dingin. Setelah dingin nanti kita akan buang bagian kulit luarnya dan kita akan suwir-suwir.
Nah sekarang kita akan langsung bikin sambalnya. Kita cemplungin ke minyak panas semua bahan sambalnya ya. Ini cabenya, tomatnya, terasinya kita cemplungin jadi satu aja, dan kita akan goreng sampai nanti matang. Setelah matang seperti ini akan kita angkat dan kita akan langsung ulek. Pokoknya kalau bikin sambal tuh enaknya kita pakai ulekan aja ya. Tapi kalau misalnya di tempatnya Flavis mungkin di luar negeri nggak ada ulekan, juga bisa pakai chopper, nggak masalah. Nah pertama-tama kita akan ulek dulu. Nanti kalau misalnya sudah setengah halus, baru nanti kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Nah untuk tekstur kehalusannya Flavis juga bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis nih, mau halus banget atau mau setengah halus juga itu boleh. Tambahkan lagi gula jawa dan garam. Kalau mau tambahkan micin, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, wis nggak apa-apa, suka-sukanya Flavis saja. Kemudian ini terongnya sudah dingin. Kemudian ini akan kita buang bagian kulit luarnya yang gosong-gosong kayak gini Flavis. Dan nanti kita akan ambil bagian dalamnya aja. Nah sudah seperti ini langsung kita akan cemplungin atau kita langsung masukkan ke dalam cobeknya. Ini kita suwir-suwir, jadi pengennya itu tekstur terongnya itu nggak sampai halus banget Flavis. Ini bagian ujungnya nanti kita akan buang aja. Nah ini pada saat kita bikin sambelnya, aromanya itu bener-bener harum banget. Udah aroma terasinya wangi banget, terus aroma bakaran terongnya juga harum banget. Wis pokoknya enak banget deh. Ini nanti kita akan pakai tempe goreng sreng. Kalau misalnya Flavis mau ada ayam goreng atau tahu goreng atau ikan goreng atau ikan asin, itu juga nanti rasanya enak banget. Yang penting nasinya anget. Kalau ada juga tegean Jawa, wais jan itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep balado cumi, terong, dan juga pete ala warung Padang yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan cumi. Aku pakai cuminya sebanyak setengah kilogram. Aku pakai cumi yang seger banget. Kemudian ini cuminya sudah dibersihkan dan kita potong kayak cincin gitu. Kemudian setelah ini kepalanya juga akan aku masak ya, tapi kalau misalnya Flavis gak suka ya boleh dibuang. Kemudian di sini kita tambahkan lagi terong. Ini terongnya juga aku siapkan sebanyak setengah kilo. Ini aku pilih terongnya masih muda-muda banget. Ini terongnya akan kita potong menjadi 4 bagian biar nanti gampang untuk maamnya. Kalau kegedean nanti agak sulit ya. Kemudian kita rendam dengan air biar warnanya nggak kemelirun. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan sambalnya. Di sini kita siapkan cabai merah keriting, ada bawang merah, kemudian kita pakai bawang putih dan juga ada tomat. Semua bumbu ini akan kita haluskan pakai blender, beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah ini dia bumbunya sudah halus. Sekarang siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah ini kalau misalnya mau terongnya warnanya tetap cantik, nggak kemelirun atau nggak pucat, pakai minyaknya agak banyak dan harus benar-benar panas baru dimasukkan. Ini terongnya sudah matang, kita angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan goreng cuminya. Nah tahap ini penting ya, biar nanti cuminya itu nggak basah ketika kita masukkan ke dalam sambalnya. Dan yang paling penting nanti cuminya nggak alot lagi. Nah ini cukup seperti ini aja kita angkat. Nanti bagi Flavis yang bertanya ini yang hitam-hitam apa, ini tintanya. Ada beberapa orang yang suka banget masak cumi ada tintanya, tapi hari ini aku nggak pakai tinta untuk masak cuminya. Ini sudah matang, kita sisihkan. Setelah ini kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita aduk-aduk. Di sini aku akan tambahkan lagi serai biar lebih harum ya nanti aromanya. Kita akan gongsong sampai nanti harum. Kemudian tambahkan lagi gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Dan yang nggak boleh ketinggalan lagi, di sini kita pakai jeruk nipis supaya nanti rasa baladonya tuh seger banget. Kemudian di sini kalau sudah dimasukkan semua, kita aduk-aduk lagi, biarkan bumbunya itu benar-benar matang banget.
kan udah nggak ada bau languknya sama sekali, baru kita akan masukkan kunyitnya dan juga terongnya, dan nggak boleh ketinggalan lagi ini pete. Wah, ini nanti bikin nafsu makannya tuh tambah lahap lagi. Kemudian kalau semua bahan sudah masuk, kita aduk-aduk dan masaknya udah nggak usah terlalu lama, sebentar aja karena semua bahan sudah matang ya. Ada kunyit udah matang, terong matang, dan juga bumbunya juga sudah matang banget. Nah, ini sengaja aku masukkan peteknya barengan supaya warnanya tetap cantik dan masih krius-krius. Nah, ini hasilnya, warnanya cantik banget ya, rasanya enak banget dan aromanya juga harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Nanti kita tinggal nyiduk nasi yang masih anget-anget kemebul. Apalagi nih kalau kita maem pakai ada sayur singkongnya, ada telur dadarnya. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menonton video aplikasi hari ini. Dadah.